Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Sabtu 17 Februari 2024. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun lalu, mungkin kita pernah ada yang ingat ya, mungkin kita ada yang ingat dengan seorang Profesor Yohanes Surya. Dia mengatakan tidak ada anak Indonesia yang bodoh. Lalu dia minta, mari beri kepada saya 10 anak yang paling bodoh. Saya akan mengubahnya menjadi anak-anak yang pintar. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pandangan masyarakat, 10 anak yang diminta oleh Profesor Yohanes Surya ini adalah anak yang bodoh, anak yang tidak bisa diajar. Tapi itulah fungsi guru. Fungsi guru sebenarnya adalah membuat anak yang tidak tahu menjadi tahu. Sementara selama ini pendidikan di negeri kita untuk sekolah-sekolah yang populer, mereka telah lari dari fungsi sebenarnya, di mana sekolah adalah tempat mengubah orang yang tidak tahu menjadi tahu. Tapi sekolah-sekolah populer pada umumnya, sekolah-sekolah yang keren pada umumnya, hanya menerima anak-anak yang pintar untuk dipintarkan. Mereka selalu menolak anak-anak yang kurang pintar atau tidak pintar. Disinilah fungsi sekolah atau fungsi guru tidak sesuai dengan namanya. Sementara Profesor Yohanes Surya, dia minta anak bodoh untuk dirubah menjadi anak yang pintar. Sungguh, sikap atau perbuatan Profesor Yohanes Surya ini mengingatkan kita pada Injil hari ini, bagaimana Yesus bertemu Lewi, seorang pemungut cukai. Dalam pandangan masyarakat umum, pemungut cukai adalah orang berdosa, sedangkan Yesus adalah orang atau anak Allah yang suci. Karena Yesus mendekati Lewi dan diundang makan di rumah Lewi bersama para pemungut cukai, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, masyarakat mulai mengadakan gosip, membuat gosip, bahkan berkata kepada murid Yesus, bagaimana gurumu makan bersama orang berdosa? Tapi dapat kita lihat bagaimana jawaban Yesus. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai tabib. Dan Yesus menjawab pertanyaan para masyarakat atau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Bukankah orang sakit yang membutuhkan tabib? Disinilah Yesus itu datang untuk membuat orang yang belum percaya, membuat orang yang berdosa untuk bertobat, untuk menjadi percaya. Oleh karena itu, kedatangan Yesus bukan untuk orang yang sudah percaya. Sama seperti hal sekolah atau guru tadi. Bila seorang guru tidak mau menerima murid yang bodoh dan mengubahnya menjadi pintar, sesungguhnya dia adalah guru yang salah kaprah. Bila ada sekolah
yang hanya menerima murid-murid pintar. Sesungguhnya sekolah itu adalah sekolah yang salah kaprah, salah tujuan, lupa akan misi aslinya. Hari ini Yesus mengingatkan, sebagai apakah kita? Kalau kita memang seorang tabib atau dokter, tentu kita dibutuhkan oleh orang sakit. Kalau kita sebagai guru, kita itu berguna bagi orang yang bodoh. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semoga Injil Tuhan bagi kita hari ini mengingatkan kita apa fungsi kita. Sebagai orang Kristen, kita berkewajiban menyampaikan firman Tuhan, Injil Tuhan. Bukan hanya kepada orang yang sudah benar, bukan kepada orang yang sudah beriman, tapi bahkan kita harus bisa menyentuh orang-orang atau saudara kita yang belum mengenal Allah. Bukan harus dengan khotbah yang berapi-api, tapi dengan teladan hidup kita senantiasa benar di depan mata saudara-saudara kita yang belum beriman. Niscaya saudara kita itu pun akan tergerak, akan pelan-pelan meneladani kita. Kalau kita hanya berkhotbah di depan orang-orang yang sudah mengimani Kristus, orang yang rajin beribadah, kita pun menjadi orang Kristen yang salah kaprah, salah sasaran, lupa tugas sesungguhnya. Sebab sia-sialah seorang tabib bila hanya di sekitar orang sehat. Sia-sialah seorang guru bila dia hanya ada di sekitar orang pintar. Dan sia-sialah sekolah yang hanya menerima orang-orang pintar saja dimasuk ke dalam sekolah itu. Ingatlah apa fungsimu, laksanakanlah sesuai dengan panggilan. Amin. Selamat masa Prapaskah. Tuhan memberkati.